Putri Indonesia sedang upgrade skuad dengan mengambil pemain keturunan dengan kualitas grade A. Sejumlah pemain berbakat sudah mulai dibidik demi target tinggi lolos ke Piala Dunia Wanita. Emma Yenner, Thalia Grossman hingga Nikita Trom berpeluang menerima pinangan Garuda Pertiwi dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkum potensi bakat keturunan yang akan dibawa Timnas Putri Indonesia ke Piala Dunia sebagai berikut. Ambisi besar lolos Piala Dunia. PSSI seakan melupakan Timnas Putri yang memang belum memberikan prestasi. Federasi tertinggi Indonesia ini sempat membiarkan Liga Putri Indonesia tertunda selama bertahun-tahun. Pada akhirnya PSSI pernah mewacanakan bergulirnya Liga Putri di tahun 2026. Banyak yang menyarankan seharusnya pihak federasi nggak menunda bergulirnya Liga 1. Alasannya hal ini akan memberikan dampak buruk dan menghambat kemajuan Timnas Putri. Benar saja, tanpa adanya kompetisi, Garuda Pertiwi malah menjadi lumbung gol bagi para lawannya. Sebelum perhelatan AFF, Timnas Putri sempat dibabat habis Belanda dengan skor telak 15-0. Satoru Mochizuki selaku pelatih menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi. Pelatih asal Jepang ini mengatakan akan berjanji siap membangun tim lebih matang ke depannya. Mochizuki juga berjanji akan memberikan hasil yang terbaik di ajang Piala AFF mendatang. Ucapan sang pelatih bisa dibuktikan dengan memberikan prestasi yang cemerlang. Skuad Garuda Pertiwi sukses meraih gelar juara Piala AFF setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-3. Mochizuki meminta anak asuhnya untuk nggak jumawa meskipun sukses juara. Dia mengatakan Timnas Indonesia Putri masih belum selevel dengan Thailand dan Vietnam. Mochizuki pun memperingatkan jika gelar juara ini baru menjadi langkah awal Timnas Putri Indonesia. Dirinya mengincar target yang lebih besar membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi. Sekarang kami baru menang di level ASEAN, masih banyak kekurangan. Target kita adalah level dunia. Untuk menuju level dunia itu masih jauh. Ini baru awal perjalanan, kata Mochizuki. Target ini sejalan dengan PSSI yang menargetkan Timnas Putri Indonesia lolos ke Piala Dunia 2035. Kami sepakat membuat blueprint 10 tahun dan ini yang kami namakan hal penting sekaligus program serius bersama Mochizuki, kata Erick Thohir dikutip dari CNN Indonesia. Kombinasi permainan hebat berkat hadirnya keturunan. Ambisi besar PSSI dan Mochizuki semakin mudah untuk digapai Timnas Putri Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi saat ini diperkuat oleh para pemain keturunan berbakat. Kesuksesan juara Piala AFF bahkan didominasi oleh kehebatan pemain keturunan. Mulai dari Noah Leatomu sampai dengan Claudia Schoenemann. Selain itu, Sydney Hooper juga mampu menggendong serangan Timnas Putri Indonesia. Gelandang serang Garuda Pertiwi ini menjadi aktor penting di final Piala AFF dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Setelah itu, dirinya berjanji siap memberikan lebih banyak gol untuk Timnas Indonesia. Senang sekali akhirnya mencetak gol internasional pertamaku. Aku harap lebih banyak gol lagi yang menyusul. Terima kasih buat fans dan supporter, ungkap Sydney. Bahkan bakat Sydney Hooper sudah terlihat dari Coach Mochi yang kagum saat melihatnya trial di Timnas Indonesia. Saya baru pertama kali jumpa dengan Sydney Hooper dan dia langsung mencetak gol. Ya, kalau dari postur dia tinggi dan badannya juga tegap, puji Satoru Mochizuki. Selain itu, Timnas Indonesia juga masih punya pemain keturunan berbakat seperti Noah Leatomu. Sayangnya dirinya belum mendapatkan kesempatan banyak saat bermain di Piala AFF. Namun Claudia Schoenemann berhasil menjadi ujung tombak gacor di Piala AFF dengan sumbangan 2 gol. Selain itu, penyerang 15 tahun ini menjadi top skor sepanjang masa skuad putri dengan catatan 6 gol.
Dapatkan sepatu Adidas Copa Pure Point 3 FG yang dipakai Paulo Dybala. Bisa kamu beli dengan harga 700 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Emma Yenner. Emma Yenner bisa diproyeksikan menjadi bintang Garuda Pertiwi di masa depan. Adik dari Ivar Yenner ini diketahui sedang menimba ilmu sepak bolanya di Belanda. Apalagi Emma mengaku sangat ingin segera berseragam merah putih. Saya ingin membela tanah kelahiran nenek saya, karena Indonesia adalah bagian dari keluarga saya, ungkap Emma. Emma bahkan mengaku sudah cinta mati dengan Indonesia dan enggan memperkuat timnas Belanda. Hal ini dia ungkapkan langsung kepada salah seorang fans Garuda Pertiwi. Saya lebih cinta Indonesia ketimbang mencintai Belanda, tulis Emma di Instagram. Terbaru, Erick Thohir sudah bertemu dengan Emma bersama saudara kembarnya yakni Noor Yenner. Momen pertemuan ini diunggah langsung oleh sang ketua PSSI lewat Instagram pribadi Noor Yenner. Sangat senang bisa bertemu langsung dengan Bapak Erick Thohir, tulis Noor di Instagram. Keputusan Emma mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarganya. Pasalnya, sang pemain punya keahlian yang bisa dimanfaatkan Sri Kandi di masa depan. Selama di Akademi East Selstein, Emma juga piawai dalam mencari ruang di kotak penalti lawan. Bahkan dirinya juga dibekali dengan kemampuan yang mirip seperti sang kakak. Pasalnya, Emma mengunggah momen ketika dirinya melakukan tendangan geledek dari luar kotak penalti. Thalia Grossman. Skuad Garuda Pertiwi juga dikabarkan akan segera dilengkapi kiper keturunan. Proses naturalisasi Thalia Grossman juga dikabarkan sudah berjalan dan kini menyerahkan dokumen ke PSSI. Dia sudah kirimkan dokumennya. Kebetulan kakek dan neneknya memang orang Indonesia. Ibunya juga sempat punya paspor Indonesia. Tapi kalau Thalia belum pernah pegang paspor Indonesia, ungkap Vivin Cahyani. Bahkan Thalia juga dipanggil PSSI untuk mengikuti trial dengan pemain keturunan lainnya. Namun pemain 22 tahun ini masih belum bergabung bersama Garuda Pertiwi. Pasalnya Thalia masih menjalani masa pemulihan akibat cedera pinggul. Thalia kebetulan sekarang lagi pemulihan. Dia alami cedera di pinggul. Karena dia kiper, jadi mungkin dia jatuh. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung paling nggak di sesi trial. Lanjut Vivin dikutip dari Kumparan. Kedatangan Thalia bisa menjadi berkah tersendiri bagi Sri Kandi bangsa. Pasalnya komposisi kiper timnas putri diyakini semakin dalam dan kokoh. Ditambah lagi Thalia bisa menjadi pesaing dari Laita Maishkuro yang baru-baru ini didapuk sebagai kiper terbaik di Piala AFF Putri. Stik balado 340 gram dari Sabena bisa melengkapi makan kamu. Buruan cek sekarang juga. Nikita Trom. Timnas Indonesia juga akan kedatangan pemain Liga Belanda Putri yakni Nikita Trom. Darah muda cantik ini menjadi pemain utama bagi FC Utrecht wanita dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Kehebatan penyerang berusia 22 tahun itu bahkan diakui oleh Timnas Belanda. Terbukti Nikita Trom menjadi langganan skuad Netherlands Women di timnas kelompok umur. Gak tanggung-tanggung, Nikita bahkan menjadi top skor Liga Belanda U17 dengan catatan 31 golnya. Alhasil kehebatannya ini membuat fans Garuda gak sabar menunggu aksinya. Timnas Indonesia dinilai beruntung bisa membujuk Nikita membela skuad Garuda. Sebab sang pemain juga tengah digoda oleh timnas Belanda senior. Kabar baiknya, Nikita malah disebut sudah siap pulang dan memperkuat Ibu Pertiwi. Keberadaan sang pemain diperkirakan akan semakin membuat lini serang timnas Indonesia semakin gacor. Kabar heboh ini pun langsung membuat media Vietnam ketar-ketir lantaran takut disalib. Bagi sepak bola wanita Vietnam, fakta bahwa Indonesia berinvestasi besar pada pemain naturalisasi adalah berita yang sangat mengkhawatirkan. Bunyi laporan Soha.vn.
Itulah ulasan kehebatan pemain keturunan yang berpotensi membawa Garuda Pertiwi mentas di Piala Dunia. Bagaimana menurutmu, siapakah darah muda keturunan yang paling mencuri perhatian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.